Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Analia Indriani akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Muhammad Ridwan. Saya akan menjelaskan tentang perubahan modal setoran. Tujuan utama Perekayasan Akuntansi Modal Setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi modal. Dalam hal kenaikan modal setoran, pembedaan ini bermanfaat untuk mencegah memperlakukan kenaikan akibat transaksi modal sebagai laba sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya, yaitu yang pertama, pemesanan saham. Pada umumnya, pada saat perseroan didirikan atau pada saat melakukan penawaran publik perdana, perusahaan telah menetapkan apa yang disebut dengan modal dasar. Dengan autorisasi tersebut, perusahaan akan mencetak sertifikat saham. Sertifikat saham yang telah dicetak ini akan menjadi apa yang sering disebut dengan saham dalam portable. Selanjutnya yaitu obligasi terkonversi atau berhak tukar. Dalam hal tertentu, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi tersebut dapat ditukarkan dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Kalau tentang hak tukar tersebut diambil, yang terjadi adalah perubahan status kewajiban menjadi modal setoran. Masalah teoritisnya adalah menentukan jumlah rupiah yang dapat dianggap sebagai modal setoran sehingga modal saham dan kelebihan di atas modal saham dapat ditentukan. Dalam hal ini ada dua nilai yang dapat digunakan sebagai basis kapitalisasi, yaitu nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat penukaran dan harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Untuk selanjutnya yaitu saham istimewa terkonversi atau berhak tukar. Pengukuran jumlah rupiah yang dapat diakui sebagai modal setoran dapat menggunakan cara seperti pada obligasi terkonversi dengan pendekatan pertama, nilai nominal saham prioritas atau saham teristimewa plus porsi premium atau diskon ditransfer ke modal pemegang saham dan premium atau diskon modal pemegang saham biasa. Tidak ada untung atau rugi yang diakui pada saat konversi tersebut. Ini berarti bahwa jumlah rupiah yang mula-mula diterima pada saat menerbitkan saham prioritas atau saham istimewa dianggap sebagai modal setoran mula-mula untuk saham biasa. Pendekatan kedua dapat juga diterapkan kalau ada selisih antara harga pasar baik saham biasa maupun saham prioritas. Selisih tersebut harus dikompensasi atau dari laba ditahan. Pendekatan ini mensyaratkan diterimanya konsep kesatuan usaha karena laba ditahan dianggap sebagai ekuitas perusahaan yang terpisah atau independen. Untuk selanjutnya yaitu dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Bila distribusi dividen saham tidak disertai dengan kapitalisasi laba ditahan, dividen saham akan menyerupai pemecahan saham. Pemecahan saham adalah penurunan nominal atau nilai nyataan per saham dengan cara menukar tiap satu saham yang beredar dengan dua atau lebih saham baru yang nilai nominal per sahamnya merupakan pecahan dari nilai nominal saham semula. Untuk selanjutnya yaitu hak beli saham, opsi, dan waran. Untuk hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham atau proporsional dengan pemilikan. Hal ini biasanya dimaksudkan untuk mempertahankan pemilikan pemegang saham lama.
Pada umumnya, hak beli saham umurnya tidak lama dan harga beli saham dengan hak beli tersebut biasanya lebih rendah dari harga pasar saham bersangkutan. Untuk opsi, yaitu opsi merupakan instrumen yang digolongkan sebagai sekuritas turunan saham atau derivatif saham. Disebut turunan karena harus ada sekuritas yang melandasi atau menjadi basis. Secara umum, opsi diartikan sebagai klaim untuk membeli atau menjual saham tertentu yang sengaja diciptakan oleh investor untuk dijual kepada investor lain. Untuk selanjutnya yaitu waran. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Untuk yang terakhir yaitu saham treasury. Saham treasury adalah penarikan kembali saham yang beredar untuk sementara dan kemudian diterbitkan kembali. Beberapa alasan perusahaan melakukan penarikan kembali, antara lain saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham, serta saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha. Untuk selanjutnya yaitu penurunan modal saham. Pada umumnya, lebih banyak faktor yang bersifat menaikkan modal setoran daripada yang menurunkan modal setoran. Alasannya adalah bahwa begitu modal disetor dan tertanam dalam perusahaan, modal tersebut akan menjadi investasi permanen dalam perusahaan. Kalaupun pemegang saham ingin melepaskan investasinya, pemegang saham akan menjualnya ke pasar saham, sehingga apa yang dilakukan pemegang saham tidak mempengaruhi operasi ataupun posisi keuangan perusahaan. Modal setoran tidak akan berkurang kecuali ada pembayaran atau pembagian dividen yang dapat dikategorikan sebagai dividen likuidasi atau liquidating dividend atau penarikan kembali saham yang beredar secara permanen. Sedangkan modal setoran dapat berkurang karena saham treasury. Masalah teoritis yang melekat pada transaksi saham treasury adalah yang pertama, penentuan jumlah rupiah yang harus dianggap sebagai pengurangan modal setoran dan laba ditahan. Yang kedua, pengungkapan pengaruhnya terhadap modal yuridis bila saham tersebut dijual kembali. Mengenai hal ini ada dua pendekatan atau konsep yang dapat diterapkan yaitu konsep satu transaksi atau single transaction dan dua transaksi atau two transaction. Untuk pengertian konsep satu transaksi itu sendiri, konsep ini disebut juga dengan metode cost karena jumlah rupiah total yang dibayarkan dianggap seakan-akan merupakan kos pembelian saham treasury. Disebut satu transaksi karena pembelian saham treasury dan penjualannya kembali dianggap sebagai satu transaksi, artinya pembelian dan penjualan dianggap sebagai kesatuan transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan transaksi saham treasury tersebut. Untuk saham dua transaksi adalah dengan konsep ini pemerolehan kembali saham sebagai saham treasury dianggap sebagai likuidasi ekuitas pemegang saham, sedangkan penjualan kembali saham treasury dianggap sebagai penerbitan saham baru. Konsep ini disebut dengan pendekatan nilai nominal karena harga penarikan atau penjualan kembali ditandingkan dengan nilai nominal. Selisihnya baik dalam penarikan atau penjualan dikompensasi ke modal setoran lain. Seluruhnya atau sebatas porsi modal setoran lain mula-mula dan selisihnya dikompensasikan ke laba ditahan.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.